Bapak Akbar selaku Kepala SMK Telkom Sidoarjo, yang kami hormati Ibu Ike Yuliastuti selaku Kaproli untuk TJAT atau Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi. Pelan sekali, Bu, suaranya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas? Mungkin maskernya bisa dilepas Bu Arini. Jelas. Sayup-sayup. Sudah kok, saya sudah jelas. Jelas. Jelas sekali. Pakai headset aja, Pak. Saya ulangi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Abror selaku Kepala SMK Telkom Sidoarjo, yang kami hormati Ibu Ike Yuliastuti selaku Kaproli Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi, yang kami hormati Ibu Siti Sifaun selaku Wakakurikulum, yang kami hormati Bapak Muhammad Toifur selaku Wakahubin, yang kami hormati Bapak Cipta Tribunadi selaku Ketua Pelaksana kegiatan praktek kerja lapangan untuk tahun ajaran 2022-2023, dan Bapak serta Ibu Wali Murid yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Senin, tanggal 14 Maret 2022, kita bisa berkumpul bersama di Zoom meeting ini untuk agenda sosialisasi PKL untuk anak-anak kelas 11 di tahun ajaran 2022-2023 nantinya. Tak lupa juga kita ucapkan sholawat serta salam yang tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menuju ke zaman yang lebih terang benderang. Nah, di sini perkenalkan saya Dwi Arini selaku pembawa acara untuk kegiatan hari ini. Kami yang akan memandu jalannya agenda sosialisasi PKL pada Senin 14 Maret 2022. Adapun kami akan sampaikan susunan acara pada kegiatan sosialisasi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua motivasi dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pengarahan dari Wakakurikulum, yang keempat nantinya akan ada motivasi dan arahan dari industri, yang kelima yaitu acara inti sosialisasi PKL untuk tahun ajaran 2022-2023. Berikutnya ada tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu, marilah kita pertama-tama membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu agenda motivasi dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Abror, MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Arini, suara saya kedengar Bu? Iya? Terdengar jelas Pak. Is it okay? Oke, alhamdulillah. Bismillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama manajemen juga rekan-rekan di bidang Hubin bisa bersua Bapak Ibu sekalian, dan tentunya sebuah kebanggaan kami untuk sebagai penghormatan kepada
ayah, bunda, bapak, ibu yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung bersama kami. Sebuah penghormatan juga buat rekan-rekan yang bergabung bersama kita, baik itu dari manajemen, ada Pak Pipin, Wakahubin, kemudian Bu Syifaun, Wakakurikulum, Pak Bu Ike, Kaproli, TJAT, dan kemudian ada Pak Cipta juga selaku Kaur di Sinergi dan juga merupakan ketua panitia daripada acara ini. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua walaupun melalui jejaring sosial, jaring pakai Zoom, tetapi itu tidak akan mengurangi rasa bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang harus mau bergabung dengan kita sebagai pengawal dan juga bekerjasama dengan sekolah dalam mendampingi anak-anak kita nanti pada jenjang yang selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri. Mungkin dulu yang bergabung pertama kali adalah Bapak Rahmat Dwi Jatmiko selaku Kepala SMK Telkom Sidoarjo. Namun pas waktu bulan Januari kemarin ada perpindahan posisi sehingga Bapak Rahmat dipindah ke Malang dan kemudian kami diberi amanah untuk membersamai anak-anak kami di Sidoarjo. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang akan kami sampaikan, tapi yang pertama adalah bahwa kami ingin memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak kita, di antara salah satunya adalah melalui praktek kerja lapangan. Nah, kalau bahasa kita dulu mungkin PKL ya, ada bahasa PKL, ada job training, ada prakrin dan sebagainya, akan tetapi esensinya sebenarnya sama, bahwa kami di SMK itu ingin adanya sebuah upaya bagaimana memberikan pembelajaran tidak hanya secara teori, akan tetapi secara praktek di industri. Nah, akan tetapi di industri tersebut, Bapak Ibu sekalian, itu tidak kemudian semerta-merta melepaskan peranan kami di sekolah, pula tidak semerta-merta melepaskan peranan orang tua bahwa kita juga tetap harus mendampingi siswa-siswi kita ketika mereka di dunia industri. Waktunya tidak banyak, hanya sekitar 5 bulan, akan tetapi banyak hal yang nantinya akan mereka dapatkan. Tidak hanya sebenarnya pembelajaran secara praktikal dari apa yang mereka dapatkan dari sekolah, tetapi lebih dari itu kami juga ingin mensisipkan nilai-nilai, kita ingin mensisipkan value-value, kita ingin mensisipkan hal-hal yang berkaitan dengan soft skill mereka, tidak hanya di hard skill mereka. Kalau hard skill mereka sudah kita tempa dengan kondisi pandemi yang seperti ini, tapi kita berharap bahwa itu semua tidak akan mengurangi kemampuan mereka. Tetapi ada hal yang lebih adalah bagaimana kami ingin menyiapkan juga putra-putri kita bahwa mereka juga memiliki pengalaman bagaimana kita belajar tentang soft skill juga di industri. Hal yang paling sepele mungkin bagaimana bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana mereka bisa menghormati orang yang lebih tua itu bagaimana, dengan salam yang baik itu seperti apa. Dan tentunya nanti mereka juga akan belajar bagaimana presenting something, mereka belajar mempresentasikan sesuatu apa yang mereka dapatkan, mereka juga belajar bagaimana ketika secara teori mereka sudah dapatkan di sekolah, kemudian itu dikejawantahkan di dalam apa yang akan mereka lakukan pada saat mereka di dalam dunia industri. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, itu semua tidak akan bisa kita lakukan sendiri, kami dari sekolah tidak akan bisa melakukan itu sendiri. Maka dengan ini kita ingin ada sebuah penyamaan frekuensi gitu. Ada sebuah keinginan bersama bagaimana kami di sekolah itu mengantarkan anak-anak kita untuk di industri, juga tetap ada pengawalan dari rumah gitu. Karena bagaimanapun tidak bisa kita 24 jam mengawasi ya. Jadi contoh kecil misalnya ketika Ananda mungkin berhalangan karena sakit dan sebagainya, tetap kita harus melakukan komunikasi dengan sekolah sehingga kita bisa ketemu nih ketika ada sesuatu yang itu butuh solusi dari kita semua. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, karena nanti masih ada cara inti yang di belakang, jika ada masukan apapun, monggo disampaikan kepada kami, kepada tim kami, kepada saya juga akan sangat berterima kasih ketika ada masukan-masukan yang itu pasti untuk anak-anak kita. Kaitannya mungkin
bisa tentang prakrin, bisa nanti tentang outputnya seperti apa, atau masukan-masukan yang bisa diberikan kepada kami, yang itu tentunya bagaimana kita semua bisa membersamai anak-anak kita untuk meraih apa yang ingin dicapai oleh anak-anak kita. Kami nanti akan share nomor telepon kami, Bapak, jika Bapak Ibu ingin berkomunikasi via WhatsApp, kami persilahkan. Nanti di akhir mungkin Pak Cipta bisa, Bu Arini bisa share nomor saya ke Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup. Sekali lagi terima kasih dengan waktu Bapak Ibu yang seharusnya berkarya, tetapi masih menyempatkan diri sebagai tanggung jawab seorang tua kepada putra-putrinya, bahwa kita juga memiliki tanggung jawab yang sama di dalam membersamai anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abror atas motivasi dan juga arahannya. Berikutnya yaitu pengarahan langsung dari Waka Kurikulum kepada Ibu Siti Sifaun. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Arini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat Bapak Abror selaku Kepala SMK Telkom Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu manajemen, Bapak Ibu guru, dan tim dari Hubin. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu wali murid, ayah bunda dari anak-anak kita kelas 11 nih, kelas 11 SMK Telkom Sidoarjo. Baik, ayah bunda nih saya. Baik ayah bunda, jadi salah satu agenda besar yang akan dihadapi oleh anak-anak kita kelas 11 ini, terutama di semester berikutnya, adalah PKL, di mana PKL ini akan dilaksanakan dengan durasi yang lumayan panjang, sekitar 6 bulan, dan anak-anak akan merasakan praktik bekerja bersama dengan industri pasangan yang sudah sekolah maupun industri mandiri yang sudah dicari sendiri oleh anak-anak. Baik, Bapak Ibu, mungkin tidak panjang lebar nih. Di sini saya sebagai Wakah Kurikulum akan menyampaikan mungkin dari segi timeline Bapak Ibu atau agenda waktu, karena memang beberapa agenda dari anak-anak kelas 11 itu masih perlu diselesaikan sebelum mereka semua ini akan melaksanakan kegiatan PKL. Dan juga bagaimana nanti dengan KBM ketika anak-anak melaksanakan PKL selama 6 bulan di industri. Baik, izinkan saya share screen. Oke. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim, saya akan menyampaikan beberapa informasi nggih ayah bunda. Yang pertama, agenda kelas 11 menuju kelas 12 atau mungkin saya sebutnya angkatan 2020 nggih. Karena memang saat ini mungkin posisinya masih kelas 11 untuk persiapan PKL, tapi nanti ketika anak-anak melaksanakan PKL, posisinya mereka adalah siswa kelas 12. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, di sebelah kiri, di sini sudah saya tuliskan untuk agenda semester genap anak-anak di tahun pelajaran 2021-2022. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar saat ini masih berlangsung. Kemudian saat ini juga sedang berlangsung Pekan UTS, tanggal 7 sampai tanggal 11 Maret 2022. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti anak-anak kelas 12 akan melaksanakan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan sekarang namanya. Itu di tanggal 16 Maret, saya sambil buka kalender, 16 Maret sampai 25 Maret 2022. Nah, posisinya anak kelas 10 dan anak kelas 11 melaksanakan KBM di rumah masing-masing. Jadi karena memang kita perlu ruang, Bapak Ibu perlu ruang untuk anak-anak ujian, kemudian perlu suasana sekolah yang kondusif. Jadi anak-anak kelas 10, kelas 11 nanti selama 2 minggu itu akan melaksanakan kegiatan belajar di rumah. KBM-nya nanti berupa proyek dan besok akan disosialisasikan ke anak-anak Bapak Ibu. Nah,
Itu untuk agenda besok nggih, mulai hari Rabu. Jadi di sini mumpung ketemu saya sampaikan juga. Kemudian nanti dilanjut dengan libur permulaan puasa di tanggal 31 sampai tanggal 2 April. 31 Maret itu hari Kamis. Jadi anak-anak mengerjakan proyek sampai tanggal 30, kemudian 31 disambung dengan libur permulaan puasa. Dan masuk kembali untuk melaksanakan PTM. PTM di bulan puasa itu tanggal 4 sampai sekitar 13 Mei setelah hari raya. Ini untuk PTM terbatas nih Bapak Ibu. Jadi 4 April sampai 13 Mei, di mana diantaranya itu ada hari efektif fakultatif, ini biasanya diisi dengan pondok Ramadan, kegiatan keagamaan. Terus kemudian selanjutnya ada libur hari raya, 25 sampai 7 Mei, kemudian nanti dilanjutkan dengan setelah selesai PTM terbatas 13 Mei, dilanjutkan dengan uji kenaikan level dan UAS semester genap. Atau kalau UAS semester genap ujian kenaikan kelas Bapak Ibu. Jadi agenda anak-anak besok ini ada KBM di rumah berupa proyek, dilanjutkan dengan libur permulaan puasa, masuk kembali ke sekolah tanggal 4 April untuk PTM atau KBM sampai 13 Mei, dan di tengah-tengahnya nanti ada efektif fakultatif untuk pondok Ramadan dan libur hari raya Bapak Ibu. Kemudian setelah masuk sampai tanggal 13 lanjut PTM kembali KBM, nanti tanggal 17 itu mulai ujian kenaikan level disambung dengan UAS. Ini untuk agenda anak-anak kelas 11 dan kelas 10. Kemudian untuk pembagian rapor dan penyampaian informasi mengenai keputusan kenaikan kelas itu insya Allah nanti kita laksanakan di 17 Juni 2022. Nah, setelah itu nanti akan disambung dengan persiapan dan pembekalan untuk prakerin sebelum berangkat Bapak Ibu. Serta nanti biasanya ada pemberangkatan. Seperti itu. Nah, ini untuk semester genap nih, sisa semester genap ini. Untuk semester ganjil di tahun pelajaran nanti, tahun pelajaran 2022-2023, anak-anak di semester ganjil full melaksanakan PKL Bapak Ibu, mulai dari Juni sampai bulan November. Jadi kurang lebih 6 bulan. Termasuk nanti di November itu ada pelaporan dan sidang PKL. Seperti itu. Jadi setelah PKL, anak-anak membuat laporan, kemudian sidang. Nah, barengan dengan sidang, itu beriringan, Bapak Ibu, anak-anak akan melaksanakan UAS ganjil. Jadi, anak-anak nanti setelah PKL, ketika sudah pulang ke sekolah, mereka akan melaksanakan ujian akhir semester ganjil di bulan Desember. Nanti kemudian disambung dengan pembagian rapor semester ganjil. Seperti itu. Nah, ini untuk agenda. Kalau Bapak Ibu mau foto atau mau screenshot, monggo. Tapi nanti kita seperti biasa, Bapak Ibu, kita akan ingatkan kembali, kita remind kembali dengan surat pemberitahuan. Nah, saya next. Nah, ini beberapa informasi yang juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, wali murid kelas 11. Yang pertama, salah satu PKL itu wajib dinyatakan naik ke kelas 12 di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Jadi di kenaikan kelas, anak-anak yang mengikuti PKL, salah satu syaratnya harus naik kelas dulu Bapak Ibu. Jadi ketika anak tersebut, nauzubillah, ketika memang misalkan, jangan sampai terjadi, misalkan nanti ada yang dinyatakan tidak naik, maka otomatis rencana PKL-nya akan ditarik kembali. Jadi anak tersebut harus mengikuti pembelajaran atau mengulang pembelajaran di tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi salah satu syarat, selain kalau di edaran kemarin sudah disampaikan SPP dan ADSP, nah salah satunya yang lain adalah harus naik ke kelas 12. Seperti itu. Terus kemudian selama pelaksanaan PKL, nanti selama bulan Juni sampai November, Bapak Ibu guru pengajar kelas 12 itu akan tetap memberikan modul dan latihan soal. Jadi perlu saya garis bawahi, saya beri tutup kurung juga bahwa latihan soal ini bukan penugasan Bapak Ibu. Tapi kan kita biasanya modul itu satu paket, ada modul dan ada latihan soal. Sifatnya latihan soal ini adalah sebagai bahan anak-anak untuk mengukur apakah sudah paham materi yang disampaikan di modul atau tidak. Jadi sifatnya bukan penugasan Bapak Ibu, tidak ada deadline. Ini murni hanya modul dan latihan soal yang bisa dipelajari anak-anak secara mandiri dengan waktu yang fleksibel. Seperti itu. Karena nanti posisinya anak-anak ketika ke sekolah itu kan harus mengikuti UAS.
tetap ada UAS. Jadi otomatis kasihan kalau nanti modul itu langsung digeradak diberikan dalam satu waktu. Jadi nanti tetap akan dicicil sama Bapak Ibu guru mingguan dan bulanan untuk memberikan modul dan latihan soal melalui LMS, anak-anak bisa mempelajari secara mandiri. Jadi walaupun di situ ada latihan soal dan lain sebagainya, itu sifatnya hanyalah sebagai latihan Bapak Ibu, bukan penugasan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini sesuai yang disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah tadi, nggih, mohon sama-sama untuk mengontrol kehadiran anak-anak, karena posisinya dari PKL itu kan anak-anak berangkatnya ke tempat kerja. Jadi jika ada uzur dan lain sebagainya, monggo bisa dikomunikasikan. Karena kehadiran selama PKL itu nanti tetap dihitung sama sekolah dan dicantumkan di rapot. Otomatis menjadi pertimbangan dalam keputusan penentuan kelulusan anak-anak nanti. Karena kehadiran itu juga dipertimbangkan Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk kelulusan. Baik, mungkin untuk informasi dari kurikulum cukup sampai di sini. Jadi tidak panjang lebar, nggih. Untuk selanjutnya nanti mungkin karena nanti masih ada banyak agendanya. Jadi dari saya sudah cukup. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di chat dulu. Mungkin kalau nggak lupa atau nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ngapunten kalau ada salah kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Sifaun atas arahannya dari pihak kurikulum. Berikutnya kita memasuki agenda yang ketiga, yang keempat, yaitu motivasi dan pengarahan dari pihak industri. Di sini sudah bergabung bersama kami Bapak Tambang Aji dari PT Fangbian Iskan Korporindo. Monggo Bapak Tambang, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Abror yang sudah memberikan waktu untuk memberikan motivasi kepada wali murid teman-teman sekolah SMK. Jadi saya nggak panjang lebar karena ini sifatnya motivasi. Industri saat ini itu arahnya memang membutuhkan tenaga pekerja yang benar-benar siap untuk kerja, siap untuk di lapangan. Nah, saat ini momen, jadi ketika PKL, jadi masa prakrin di sekolah, itu sebenarnya momen yang sangat baik untuk industri. Jadi diharapkan memang siswa itu bisa untuk berlomba-lomba, menimba ilmu, beradaptasi dengan dunia industri, karena di dunia industri inilah teman-teman sekolah yang saat ini kelas 11 ya, nanti naik ke kelas 12, itu momennya untuk beradaptasi di dunia industri. Karena kalau di dunia industri kita ngelihat skema yang diterapkan itu sangat berbeda sekali dengan di sekolah. Di sekolah mungkin hanya belajar penugasan, kemudian nilai. Nah, itu mungkin yang sederhana di sisi sekolah. Tapi kalau di sisi industri itu ada kinerja, penilaian kinerja, kemudian tahapannya, hasil kerjanya. Nah, itu yang memang harus benar-benar dipelajari oleh siswa-siswa SMK. Gitu. Nah, karena ada momen ini dan ini waktunya juga cukup lama, gitu kan, 5 bulan. Dari sisi industri sebenarnya sangat terbantu dengan adanya momen ini. Nah, tapi ada persyaratan yang memang dari sisi industri yang biasanya banyak terjadi itu ketika siswa SMK atau sekolah
yang sedang melaksanakan prakerin tidak mengikuti aturan yang berlaku di sisi industri, maka industri akan dia akan keep atau give up juga bisa. Nah, itu memang dimohon dari pihak sekolah, dari pihak wali murid juga untuk saling mengontrol bahwa ini sekarang siswa-siswa sedang ada di industri, bukan bisa dipahami bahwa begitu masuk di dunia industri, yang harus diterapkan itu adalah peraturan perusahaannya, harus kita patuhi benar-benar, karena biasanya di sisi industri juga ada penyaringan. Kalau memang ada teman-teman yang memiliki potensi atau bakat yang memang bisa diserap oleh industri, pasti akan menjadi nilai plus. Nah, nilai plus itu ketika sudah lulus, itu sangat besar kemungkinan teman-teman bisa langsung direkrut. Banyak sekali sih contohnya yang memang dari PKL kemudian direkrut oleh industri, ya karena satu, attitude-nya bagus, kemudian skill-nya juga bagus, kemudian untuk kinerjanya selama di industri itu juga bagus. Itu sangat membantu sekali itu, karena kalau nggak mengikuti dengan baik pasti akan menjadi hal yang percuma juga gitu, hal yang percuma juga. Sudah nggak dapat ilmunya, nggak dapat benefitnya selama prakerin gitu kan. Ya lebih baik begitu sudah masuk di dunia industri, udah lakukan ya aturan-aturan yang berlaku di industri. Ya itu yang memang wajib dari siswa-siswa untuk mengikuti aturan itu. Nah, mungkin kalau dari wali murid sendiri atau dari pihak sekolah, yang penting itu sama-sama saling kontrol supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh yang seperti disampaikan tadi terkait dengan kehadiran, karena tidak sedikit juga sih yang bermasalah terkait dengan kehadiran, karena merasa udah nggak di sekolah gitu kan, udah nggak di sekolah ternyata nggak hadir. Banyak juga kasus-kasus di dunia industri terkait dengan prakerin ini. Dan itu bisa berulang juga sih, sering banget. Tapi alhamdulillah selama kami bekerja sama dengan Skomda sih belum pernah ada kasus yang seperti itu. Ya, terima kasih untuk para guru yang setiap saat untuk monitoring bahwa siswa-siswanya hadir dan bekerja dengan baik. Itu nilai plus juga dari Skomda. Terima kasih Bu Arini. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tambang Aji atas motivasi dan arahannya. Berikutnya kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu sosialisasi terkait kegiatan PKL untuk tahun ajaran 2022-2023 kepada Bapak Cipta Tribunadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Suara saya jelas nggih? Jelas Pak Cipta. Alhamdulillah, siap Pak. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Abror beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 11. Salam sehat selalu nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita diparingi kesehatan, umur yang bermanfaat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, perkenalkan saya Cipta Tribunadi. Kebetulan saya di SMK Telkom ini berada di Kaur Sinergi di Hubungan Industri Bapak Ibu. Dan di program PKL ini saya ketuanya. Untuk informasi-informasi tentang PKL ini nanti akan saya share lewat share screen saya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa menyiapkan nanti catatan untuk ditanyakan, untuk dicatat, monggo. Sebagai pengantar,
PKL ini adalah praktek kerja lapangan yang dulunya adalah PSG, Bapak Ibu. Ya. Jadi pendidikan sistem ganda. Berharap dari PKL ataupun PSG ini siswa kita bisa mendapatkan materi yang dari sekolah kita terapkan di industri seperti yang disampaikan Pak Tambang tadi. Itu harapannya. Kemudian ada istilah lagi antara magang dan praktek kerja lapangan. Jadi di industri itu ada istilah magang dan PKL itu disamakan Bapak Ibu. Tapi kalau di SMK terkadang istilah magang dan PKL ini boleh berbeda, ya. Boleh sama, boleh berbeda. Artinya apa? Kalau PKL ini adalah kita wajib melaksanakan karena kita SMK. Dan ini aturannya adalah sebenarnya 6 bulan. PR kita atau tantangan kita ketika kita ada perintah untuk melaksanakan PKL 6 bulan, industri ini tidak semuanya mampu menampung 6 bulan itu, Bapak Ibu. Ini yang harus kita jaga sebenarnya. Ini adalah tantangan kita sebagai guru, sebagai orang tua. Bahkan ada perusahaan ini cukup 2 bulan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu. PKL wajib ya. Kemudian ada magang. Kalau dari industri itu disamakan, PKL itu ya magang. Tapi dari sisi SMK, kita punya program, khususnya di SMK Telkom Sidoarjo, kita nanti punya istilah magang itu yang berada di kelas 3 juga Bapak Ibu. Atau bagi alumni, lulusan. Gitu. Sembari menunggu ijazah keluar, kita akan melaksanakan magang untuk anak-anak kelas 3. Jadi biar ada jeda belajar untuk anak-anak ke industri. Dan kami pun berharap kepada perusahaan di istilah magang itu nanti anak-anak bisa diterima. Itu nggih sebagai pengantar. Jadi antara istilah PKL, magang, mudah-mudahan kita bisa belajar dari keterserapan anak-anak nanti. Saya izin share screen Bapak Ibu untuk menampilkan slide saya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Belum, Pak. Sudah. Sudah ya? Ya. Saya tunggu mungkin ini ada Judulnya aja, oke. ada yang masih. Iya, judulnya nggih, sudah terlihat nggih? Sudah jelas terlihat. Baik. Sudah jelas, Pak. Sosialisasi kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL tahun ajaran 2022-2023. Ini nanti yang saya tekankan adalah di alur prosesnya Bapak Ibu supaya antara siswa dan orang tua nanti bisa saling berkoordinasi nggih. Tapi saya harus menyampaikan ini bahwa agenda sosialisasi PKL yang pertama ada landasan pelaksanaan PKL, yang kedua ada tujuan dan manfaat PKL, yang ketiga ada syarat dan ketentuan PKL, 4 ada tahapan persiapan PKL, 5 pelaksanaan PKL, kemudian monitoring dan penilaian PKL. Landasannya adalah Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik. Seperti yang saya sampaikan tadi, PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik pada SMK, SMA, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktek kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu. Ini landasannya Bapak Ibu. Yang kedua adalah latar belakang kegiatan PKL sebagai perwujudan pendidikan sistem ganda atau PSG yang dirancang untuk mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian peserta didik. Jadi berharap tiap keahlian tercipta pada saat kita nanti atau anak didik kita terserap di industri. Itu latar belakangnya. Tujuan PKL. Ini harus saya sampaikan Bapak Ibu, memberikan pengalaman kerja langsung real untuk menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global. Yang ketiga, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai kebutuhan standar kompetensi lulusan. Yang keempat, mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan
DUDI ini dunia usaha dan dunia industri. Ada istilah namanya DUDI atau IDUKA nanti Bapak Ibu. Memadukan secara sistematis dan sistem program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia usaha, dunia industri. Manfaat PKL bagi peserta didik, bagi anak-anak jenengan Bapak Ibu. 1. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. 2. Menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses dan hasil kerja. Ini berada di culture industri nanti, budaya industri. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. 4. Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL, praktek kerja lapangan. Yang kelima, mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri. Syarat dan ketentuan PKL. Tadi yang pertama sebenarnya sudah disampaikan Bu Faun tentang pembayaran SPP. Bapak Ibu ngapunten kalau masalah uang ini saya agak sedikit ini canggung ya menyampaikannya, tapi harus saya sampaikan. 1. Peserta PKL kelas 11 dinyatakan naik ke kelas 12. Yang kedua, penempatan lokasi PKL merupakan keputusan dari tim Satgas. Satgas ini satuan tugas yang dibentuk intern di dalam sekolah. Disesuaikan dengan hasil form pendaftaran PKL dan kuota DUDI. Ini nanti akan tersampaikan di alur pendaftaran Bapak Ibu, saya jelaskan ya. Adapun hal yang harus diperhatikan terkait hal ini. Pertama, peserta PKL diharapkan bisa menerima keputusan tersebut. Yang B, apabila ada peserta PKL yang ingin mengajukan perubahan, maka wajib melakukan pengajuan PKL secara mandiri di luar daftar dunia usaha, dunia industri yang disediakan sekolah. Jadi sekolah nanti akan menampilkan data-data industri ke anak-anak, termasuk ke Bapak Ibu nanti. Supaya mengerti industri mana saja yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Dan jika anak ada perubahan, akan mengajukan PKL secara mandiri. Ini yang B. Yang ketiga, PKL dilaksanakan selama 6 bulan. 5 bulan di dunia usaha, dunia industri, dan 1 bulan di SMK Telkom Sidoarjo untuk pembimbingan dan pengujian laporan. Jadi 5 bulannya di industri Bapak Ibu, kemudian yang 1 bulan ini kita gunakan untuk pengujian laporan. Jadi berharap nanti anak-anak yang melakukan 5 bulan di industri ini mengangkat sebuah tema atau proyek yang bisa dijadikan laporan. 4. Peserta didik wajib mematuhi aturan yang berlaku di tempat PKL dan menjaga nama baik SMK Telkom Sidoarjo. Yang kelima, masing-masing peserta didik diwajibkan menyusun laporan PKL dan melakukan bimbingan dengan guru pembimbing. Jadi nanti beberapa perusahaan itu akan dinaungi oleh satu pembimbing Bapak Ibu. 1, 2, 3 perusahaan nanti dinaungi oleh satu pembimbing. Jadi nanti kita susun berapa anak-anak yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru si A misalnya seperti itu. Ini yang di poin 5 ya. Pelaksanaan PKL startnya adalah Juli Pak, Bapak Ibu. Sampai dengan nanti November. Tadi di informasinya Bu Waun itu Juni adalah pengantaran. Jadi kami melakukan sistem pengantaran ke industri. Dengan tujuannya adalah mengantar izin dan memamitkan anak-anak. Itu di Juni akhir di timeline-nya. Jadi start anak-anak PKL itu Juli sampai nanti di tanggal 25 November. Kita akan ada penjemputan sekaligus memamitkan anak-anak. Ini di pelaksanaan PKL. Mungkin kalau di timeline seperti ini Bapak Ibu. Jadi 1 ada pengajuan PKL mandiri itu kita mulai di bulan Februari ini sampai nanti dengan 31 Maret. Kemudian ada pengumuman hasil tempat PKL April sampai dengan Mei. Pembekalan PKL, jadi sebelum anak-anak berangkat kami akan melaksanakan pembekalan. Kemarin di minggu yang lalu Bapak Ibu kami sudah melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Jadi sosialisasi intern ini kami juga mengundang dari industri. Kemarin sosialisasi pertama. Nanti di bulan Juni ada pembekalan PKL Bapak Ibu. Yang kemungkinan nanti juga akan mengundang dari industri.
untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak. Yang keempat, pembagian guru pembimbing PKL sekaligus jadi satu dengan pembekalan nanti. Jadi anak-anak akan langsung menghubungi guru pembimbingnya pada saat pembekalan. 5. Pelaksanaan PKL. Juli sampai dengan November. Pelaksanaan bimbingan laporan PKL September sampai dengan Desember. Yang ketujuh terakhir, pengumpulan laporan dan pelaksanaan presentasi PKL. Jadi di poin 7 ini nanti siswa seperti sidang skripsi Bapak Ibu. Jadi mempresentasikan hasil proyeknya kepada tim penguji yang ada di sekolah. Ini timeline kegiatan PKL. Di sini ada poin yang paling penting yaitu alur pelaksanaan PKL. Untuk tulisan, mohon maaf sudah jelas. Apakah kurang besar Bapak Ibu? Kalau bisa dibesarkan, alhamdulillah Pak. Kalau dibesarkan nanti saya bisa menggeser-geser nanti. Bentar ya. Sekian ya Bapak Ibu. Cukup ya. Terima kasih. Baik, ini monggo nanti bisa menjadi acuan pertanyaan ataupun dicatat nggih. Karena sangat penting di alur pelaksanaan PKL. Yang pertama, siswa mendapatkan pengarahan dan info PKL dari Satgas PKL. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi Bapak Ibu ke peserta didik. Ya. Jadi ada kira-kira 230 siswa kemarin bergelombang. Kami ada 3 hari, 2 kelas Bapak Ibu. Jadi informasi itu kemudian siswa terdaftar sebagai peserta PKL, praktek kerja lapangan. Apa yang diharuskan sekolah kepada siswa? Di sini siswa nanti harus membuat kurikulum vitae Bapak Ibu dan surat perizinan orang tua. Dari mana surat kurikulum vitae itu? Kami akan memberikan contoh template-nya atau formatnya. Sekalipun anak-anak boleh juga membuat kurikulum vitae sendiri, bebas. Dengan tema yang modern saat ini yang dibutuhkan perusahaan. Sama format surat izin orang tua. Nanti untuk format dan surat izin orang tua akan kami berikan setelah kami sosialisasi kepada jenengan semua, insya Allah siang atau sore nanti kita bagikan ke anak-anak. Kemudian masuk di siswa boleh memilih tempat PKL sesuai dengan ketentuan pengajuan tempat PKL kepada Satgas PKL. Jadi di satuan tugas ini tidak hanya saya Bapak Ibu, ada kira-kira 13 Bapak Ibu guru yang menjadi satuan tugas. Anak-anak nanti akan kami beritahu siapa saja Bapak Ibu guru yang berada di dalam satuan tugas ini. Jadi saya ulang, siswa boleh memilih tempat PKL sesuai dengan ketentuan pengajuan tempat PKL kepada Satgas PKL dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu kemungkinan 31 Maret. Jadi setelah rapat ini nanti kami share ke anak-anak perusahaan-perusahaan mana yang boleh ditempati dan anak-anak juga boleh mengajukan secara mandiri Bapak Ibu. PKL. Berarti kalau secara mandiri kemungkinan perusahaan itu tidak ada di daftar yang kami kirimkan atau kami share ke anak-anak. Berikutnya, setelah anak-anak sudah mantap dengan pilihannya dan mengirimkan kurikulum vitae dan surat izin orang tua, akan dilakukan verifikasi oleh tim Satgas. Kemungkinan verifikasi nanti berada di ruang Hubin yang pojok sendiri ya, di ruang Hubin, hubungan industri. Setelah diverifikasi, pengiriman surat izin PKL serta proposal ke pihak Dudi dilakukan oleh Satgas. Ini yang daftar perusahaannya dari sekolah Bapak Ibu. Kita yang mengirimkan. Tapi jika anak-anak mengajukan secara mandiri, jadi misalnya anak-anak mencari tempat PKL sendiri, ini anak-anak datang ke kami untuk mengumpulkan kurikulum vitae dan surat izin orang tua, dan kami akan membuatkan surat permohonan untuk PKL ke tempat tersebut. Yang mengirimkan siapa? Siswanya sendiri nanti ke perusahaan untuk mengirimkan surat atau proposal permohonannya. Tapi kalau dari sekolahan yang sudah terdaftar di data nanti, kami yang membantu mengirimkan ke perusahaan tersebut. Itu untuk alur yang berikutnya tadi. Jika ditolak,
jika ditolak termasuk pengajuan mandiri ataupun dari sekolah, siswa mencari tempat PKL kembali Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ya, karena beberapa perusahaan kemungkinan di tahun ini ada juga yang tidak menerima tempat PKL. Baik yang kami carikan atau yang kami data di daftar data perusahaan nanti, ataupun yang mencari PKL mandiri. Intinya jika ditolak, siswa akan mencari kembali tempat PKL, Bapak Ibu. Ngaruh, Mas. Dan tidak menutup kemungkinan nanti sekolahan akan membantu. Harus, karena kami punya tujuan adalah anak-anak. Itu di poin ini Bapak Ibu. Jika diterima, permohonan balasan dari dunia usaha, dunia industri, silakan diserahkan kepada Satgas PKL dan mengisi form yang telah disediakan. Jadi jika sudah diterima, permohonan balasan dari Dudi, ini baik yang mengajukan mandiri ataupun yang dari sekolah, ya, data dari sekolah, segera menyerahkan surat permohonan balasan dari industri. Supaya apa? Segera kami proses Bapak Ibu untuk mengatur penjadwalan pemberangkatan PKL. Poin selanjutnya adalah peserta PKL melaksanakan pembekalan. Peserta mendapatkan buku jurnal, buku absensi. Nanti jika sudah proses di industri akan ada sertifikat. Ini tujuannya permohonan balasan tadi akan menjadwalkan anak-anak untuk pemberangkatan dan pembekalan. Baik, selanjutnya di dalam pembekalan ini kami sudah mengundang para pembimbing yang dari sekolah, jadi pembimbing intern Bapak Ibu. Anak-anak yang sudah kami beri pembekalan dan terkumpul di sekolah nanti, otomatis nanti langsung menemui guru pembimbing yang ada di sekolah, pembimbing masing-masing ya. Di sini, siswa menemui pembimbing PKL di sekolah. Untuk apa ini tujuannya? Ini untuk garis koordinasi ketika anak-anak nanti berada di industri. Baik itu membuat WA group atau membuat WA dari grup perusahaan, mengirim absensi dan lain-lain, itu berada di sini nanti. Jadi akan ada pembekalan juga dari pembimbing. Selanjutnya, ketika sudah bertemu dengan pembimbing, saatnya kita pemberangkatan ke tempat PKL dan melaksanakan PKL selama minimal 5 bulan. Jadi penjadwalan ini nanti jadwal pemberangkatan kami susun Bapak Ibu berdasarkan pemetaan lokasi, G. Jadi kami mengizinkan ke perusahaan berada di sini. Kemungkinan karena perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Telkom Sidoarjo, ini ada yang berada di Madiun, ada di Banyuwangi, ada di Malang. Ini adalah tantangan kita bersama Bapak Ibu untuk membekali anak-anak kita. Karena bertempat dengan yang jauh, ini adalah tantangan kita. Jadi kita sebagai orang tua di sekolah, orang tua di rumah, harus membekali anak didik kita super ya. Menjadi super apa? Super hebat, super inovasi, super hati-hati. Pokoknya super dan siap. Sesuai dengan logo Komda, siap Bapak Ibu. Peserta PKL melakukan bimbingan laporan dan presentasi hasil PKL. Ini nanti jika sudah berada di industri, mereka akan mendapatkan bimbingan dari pembimbing industri dan juga dari pembimbing intern sekolah. Terakhir, peserta PKL melaksanakan KBM di sekolah sesuai timeline yang disampaikan oleh Waka Kurikulum. Ini untuk alurnya Bapak Ibu. Sebelum ada pertanyaan, saya lanjut sebentar dulu. Ini monggo bisa di screenshot. Sampun, saya lanjutkan. Monitoring PKL. Jadi kami ada kegiatan monitoring Bapak Ibu. Minimal 2 kali. Ini untuk intern sekolah. Jadi monitoring ini bertujuan untuk memantau kegiatan PKL yang dilakukan di dunia usaha, dunia industri. Yang meliputi apa? 1, aktivitas selama PKL. Termasuk nanti performa kehadiran peserta PKL. Apa yang dilakukan anak-anak. Yang ketiga, tindak lanjut dari temuan atau aduan pihak Dudi terkait karakter, etos kerja, dan lain sebagainya. Ini adalah tujuan monitoring yang dilakukan oleh guru pembimbing atau guru intern
dari SMK Telkom Sidoarjo. Monitoring PKL dilaksanakan oleh tim Satgas bersama guru. Pembimbing PKL minimal 1 kali selama periode pelaksanaan PKL. Maaf, 2 kali Bapak Ibu. 2 kali. Jadi 5 bulan nanti minimal 2 kali selama periode pelaksanaan PKL. Ini untuk monitoring. Ini dokumentasi monitoring Bapak Ibu. Ini dokumentasinya. Ada penilaian PKL. Intinya dari penilaian PKL adalah dari industri adalah 60%. Ini penilaian dari pembimbing lapangan yang dilakukan oleh industri. Yang kedua, laporan PKL dan presentasi 40%. Penilaian dari sekolah Bapak Ibu. Jadi ada penilaian dari industri dan ada penilaian dari sekolah. Dari industri ini berdasarkan pembimbingan lapangan. Yang kedua 40% ini dari presentasi dan laporan PKL. Ini untuk penilaian Bapak Ibu. Unsur penilaian. Nah, kira-kira kami unsur penilaiannya seperti ini. Ini juga berlaku di industri Bapak Ibu. 1, tertib dan disiplin kerja. 2, kemampuan berkomunikasi, kerjasama. 3, kecerdasan intelektual. 4, tanggung jawab terhadap tugas atau proyek yang diberikan. 5, kemampuan memilih topik dalam laporan PKL. Kalau intern, 1, laporan PKL, penulisan laporan. Yang kedua ada pengujian. Marsan yuk jemput ya, Pak. Cukup ya. Penguasaan materi atau topik laporan ya, dan kemampuan berdiskusi. Contohnya seperti ini di akhir. Jadi ada 2 penguji Bapak Ibu. Jadi siswa ini diuji oleh 2 penguji. Seperti ini yang difoto Bapak Ibu. Mereka mempresentasikan apa yang sudah didapat di industri. Tempat PKL, nah ini yang mau saya sosialisasikan Bapak Ibu. Sampun terlihat Bapak Ibu? Nanti kita dikasih PDF-nya enggak, Pak? Dikasih, Bu. Dikasih, Bu. Alhamdulillah. Tapi ini sudah terlihat ya? Sudah. Sudah, nggih. Baik. Tujuan saya menampilkan ini adalah supaya jenengan semua tahu bahwa perusahaan-perusahaan apa yang bisa dijadikan anak-anak tempat PKL. Tapi saya garis bawahi bahwa perusahaan yang di data saya ini belum tentu juga menerima anak PKL, nggih. Jadi tiap tahun ini kami juga mengacu pada kebutuhan industri Bapak Ibu. Nanti akan kami share. Contohnya ini 1. Ada PT Sentra Vidya Utama, Sevima. Ini perusahaan yang bergerak di konsultan dan pengembangan IT yang bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun perusahaan dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Seperti sistem informasi SIAKAT. Ini software house Bapak Ibu. Dan sekarang di industri tidak hanya software house sekarang. Kemungkinan di sini dibutuhkan desain grafis atau desain web ataupun jaringan juga berada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, ada PT Axelbit. Axelbit ini merupakan training center yang mengajarkan anak-anak dan memberikan sertifikasi untuk mikrotik, Ubiquiti, Cambium, dan teknologi wireless lainnya. Jadi ini lembaga Axelbit. Sebuah training center Bapak Ibu. Ini boleh. Ada Telkom Sidoarjo, atau mungkin nanti di wilayah Telkom, wilayah Bapak Ibu semua, bisa digunakan untuk anak-anak PKL. Ada PT Fangbian Iskan Korporindo, tadi miliknya Pak Tambang tadi Bapak Ibu, bukan miliknya ya Pak ya, tempat Pak Tambang bekerja, PT Fangbian Iskan Korporindo, Pak Tambang yang memberikan tadi dari FIC, ini perusahaan di bidang telekomunikasi
khususnya bisnis pelayanan jaringan fiber optik FTTH. Bang Bian. Ada juga Redgo, ini perusahaan software development di Malang, berada di Malang. Ini nanti saya bagikan, intinya perusahaan-perusahaan mana yang boleh digunakan anak-anak PKL. Kami khawatir jangan sampai PKL di contohnya di balai desa misalnya, di balai desa. Tapi jangan salah, di balai desa sekarang sudah go digital semua untuk desa-desa itu Bapak Ibu. Ada digital marketingnya, kemudian ada IT supportnya. Tapi yang saya khawatirkan, meskipun di desa juga sudah menggerakkan go digital, ada beberapa desa itu yang saya lihat ada anak PKL dari SMK juga, dari universitas, dan kesehariannya ini hanya apa? Ngapunten, harus saya sampaikan karena yang terjadi di lapangan seperti itu. Bikin kopi, ngantar surat, dan lain sebagainya. Itu yang tidak kami inginkan Bapak Ibu. Itu poin pertama. Kemudian yang poin kedua, misalnya di pabrik keramik misalnya. Sangat memungkinkan di PT Keramik ini pasti ada IT support dan bidang IT-nya. Sangat memungkinkan. Dan kalau anak-anak bisa masuk ke divisi itu, menurut saya sangat bagus. Menurut saya sangat bagus. Akan tetapi, ya ini ada tapinya. Siswa wajib untuk mencari tahu background dari perusahaan tersebut. Sedetail-detailnya Bapak Ibu. Supaya dengan tujuan kita nanti mengirimkan surat ke sana, penempatan anak-anak ini sesuai dengan divisi tersebut. Jangan sampai hanya dijadikan satu, ngapunten, kasir untuk pembayaran saja, misalnya seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Itu nggih. Jadi intinya banyak perusahaan-perusahaan, tidak hanya perusahaan jaringan yang bisa digunakan anak-anak PKL Bapak Ibu. Semuanya sekarang sudah berteknologi, sudah berdigitalisasi. Ini bisa. Dan tantangan dari sekolah, ini ada tantangan dari sekolah ini. Baik kita memberangkatkan anak-anak di bulan Juni, ataupun di bulan Maret, ataupun di bulan Juli. Ini semua SMK ini sama-sama pemberangkatan Bapak Ibu. Sama pemberangkatan PKL ini berbarengan. Antara jumlah SMK dengan jumlah perusahaan yang akan ditempati anak-anak PKL, ini kemungkinan tidak seimbang. Makanya kami berusaha untuk bekerja sama dengan industri untuk mencarikan anak-anak untuk bergerak dengan cepat tentang program PKL ini supaya ada persiapan ke sana. Itu tantangan pertama. Kemudian tantangan yang kedua, ketika kami memberikan alamat-alamat ini, ampunten, mohon maaf, jangan sampai kita juga bergantung pada alamat yang kita share Bapak Ibu atau bergantung pada sekolahan. Karena apa? Saya juga khawatir budaya untuk jagakno ya, kalau kata orang bilang ini jagakno Bu, Bapak Ibu. Menggantungkan. Ini khawatir membudaya. Dan pada akhirnya anak-anak tidak ada inisiatif untuk saya mencari perusahaan yang bagaimana ya. Wis aku nganut ae. Ini juga tantangan. Itu. Di sisi lain, kami juga ingin memberikan yang terbaik untuk anak didik kami. Ini mari kita satukan persepsi bahwasanya untuk data ini adalah bukan semata-mata aku menggantungkan diriku ke sekolahan. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Bisa dipahami bersama nggih? Iya. Ya, nggih. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan langsung masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya dibantu dengan Pak Toifur atau Pak Pipin. Ini adalah atasan saya. Beliau berada di Waka Hubin Hubungan Industri dan Komunikasi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Monggo silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang ingin Ya. Suaranya enggak masuk Bu hari ini.
Monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat atau menggunakan raise hand itu. Ada yang raise hand itu kan. Yang raise hand kan bisa diangkat. Monggo yang sudah raise hand. Assalamualaikum Ibu. Saya bertanya. Apa dulu Bu ya? Dipanggil aja ke dari Aisyah Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Aisyah Zahra TJA 11 secara teknik kalau boleh saya simpulkan berarti seperti berikut ya Bu ya. Opsional yang pertama tadi adalah vendor atau perusahaan dipilihkan oleh sekolah. Ada sekian pilihan, katakanlah itu sampai 10 perusahaan ya. Seandainya Ananda memilih perusahaan tersebut dan masuk klasifikasi, nah klasifikasi ini harus bagaimana Bu? Harus ada Sidoarjo kah? Atau bagaimana kah? Seperti apakah? Ada klasifikasi khusus yang diperlukan? Baik Ibu, saya izin menjawab. Untuk klasifikasi terkait dengan wilayah domisili itu tidak ada Ibu. Yang terpenting adalah ada izin dari orang tua. Jika memang dari daftar perusahaan itu ada yang di luar wilayah Sidoarjo atau di luar wilayah Surabaya, selama orang tua mengizinkan Ananda untuk berangkat PKL ke sana, misal di Jogja, ya monggo disertakan surat izin dari orang tua saja. Untuk nantinya detail setiap perusahaan, lokasinya di mana, itu sudah tertera nantinya di daftar list perusahaan yang akan kami berikan. Ya, paham. Kemudian nanti berarti biaya hidup living cost ketika berada di kota tersebut adalah mandiri ya Bu ya, bukan dari sekolah ya. Iya betul, pembiayaan untuk akomodasi dan biaya hidup selama PKL ditanggung secara mandiri. Oke, ya Bu, terima kasih. Itu saja. Begini Bu, prosedurnya itu lebih duluan mana? Misalkan begini, kita sudah ada nih ya perusahaan, kita sudah ada gambaran perusahaan mandiri. Kita mengajukan atau kita menunggu dulu dari sekolahan, kemudian kalau ini belum cocok, saya lebih mending yang pilihan mandiri saya gitu. Atau opsional atau bagaimana Bu? Nantinya begini ya Bu, untuk list perusahaan ini akan dibagikan hari ini atau paling lambat besok untuk dilihat dari orang tua dan gitu ya. siswa. Nanti bisa dipilih jika memang dari list itu tidak ada perusahaan yang dirasa cocok atau diminati oleh Ananda, boleh nantinya pengajuan secara mandiri. Dan untuk pengajuan secara mandiri dari pihak kami hanya membolehkan setiap sekali pengajuan itu satu perusahaan terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan apabila langsung pengajuan di beberapa perusahaan, nanti ketika sama-sama ternyata diterima, itu kan juga istilahnya membuat nanti dari pihak sekolah maupun adik-adiknya juga terblacklist seandainya ada yang tiba-tiba sudah diajukan, diterima, terus tidak jadi ditempati, begitu Bu. Nah itu tadi kan soalnya tadi disampaikan kan list yang disampaikan tadi itu kan masih istilahnya kita harus masih mempelajari dulu apakah perusahaan tersebut masih mau menerima PKL atau tidak, kan seperti itu. Berarti itu kan belum pasti kan Bu ya? Kalau untuk yang di list yang sudah ada dari sekolah itu sudah kami sampaikan nanti Bu, terpampang berapa kuota yang dibutuhkan, terus istilahnya membutuhkan laki-laki atau perempuan itu nanti sudah akan selalu kami update untuk data-data itu, dan nantinya apabila misal kuota untuk perusahaan tersebut ada 5 orang, tapi sampai pada akhir pekan besok ini ternyata sudah ada 7 atau 8 orang yang memilih, maka itu nantinya akan diseleksi lagi dari pihak Satgas, dan nantinya data nama putra-putri Bapak Ibu sekalian itu akan langsung terekap di list perusahaan yang ada tadi. Nantinya seandainya nama dari putra atau putri Bapak
atau ibu tidak ada di list perusahaan yang dituju, untuk memilih di perusahaan yang lainnya. Tapi jika memang sudah tidak ada dari list dari kami, monggo bisa mengajukan secara mandiri. Gitu. Terima kasih Bu, cukup itu dulu sementara. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya dari Bapak Tirta Adil, monggo Pak. PDKW 0 kelas 11 TJA 7 ya. Ini suaranya masih ada nih, double ada yang masuk juga. Monggo Bapak. Ya Bu, ini saya mau bertanya ya, karena kan setelah dijelaskan tadi baru kita sebagai orang tua jelas. Karena kemarin itu anak-anak itu kabarnya ini sudah mencari lokasi-lokasi yang akan di PKL ya. Nah, padahal sekolah ini kan sudah menyiapkan sebetulnya kan. Nah, alangkah baiknya dimaksimalkan ya kan, yang list-list yang ada di sekolah itu ya, terutama anak saya mungkin ada special request kepada SMK Telkom ini kan, karena mungkin juga karena biaya dan sebagainya. Kan kita di Sidoarjo ya, mungkin bisa dicarikan di daerah Sidoarjo supaya biaya nggak terlalu besar. Karena terus terang aja kondisi saat ini ya, sebagai orang tua memang kalau sampai ke Malang, ke Surabaya atau ke Jogja atau kemana pun itu cukup berat biayanya ya Bu ya. Jadi kita minta ya kan, list yang sudah dibuatkan oleh Telkom itu, SMK Telkom, ya dimaksimalkanlah untuk anak-anak kita supaya mereka tidak ngelantur kayak tadi yang dijelaskan. Sampai ke kantor desa hanya bikin kopi ya kan, ngantarkan surat. Jadi nggak tercapai apa yang diinginkan oleh SMK Telkom kan begitu. Nah, kalau memang list itu dimaksimalkan, makanya anak-anak akan maksimal nanti pada saat dia PKL selama 5 bulan atau 6 bulan itu. Kalau mereka mencari sendiri terus nanti nggak terkontrol, ya khawatirnya hasil yang didapatkan anak-anak nggak maksimal begitu. Nah, special request untuk anak saya khususnya mungkin ya, mungkin ada wali kelas di sini ya, Ahmad Deswaldo Putra Surya, kelas 11 TJA 7, mungkin bisa direquestkan ya kan untuk PKL di Sidoarjo, karena kemarin teman-temannya itu banyak itu yang cari sendiri gitu loh Bu ya. Saya juga kaget loh, apa nggak ada juklak dari sekolah. Nah, baru kita jelas setelah adanya Zoom meeting ini. Gitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak Tirta atas saran dan juga masukannya. Untuk pengajuan mandiri itu memang nantinya Pak, ketika anak-anak sudah mengirimkan CV dan juga surat izin untuk diserahkan ke pihak Hubin dan mengisi form untuk pengajuan mandiri, nantinya dari pihak kami di Satgas PKL itu yang nantinya akan menseleksi terlebih dahulu Pak. Jadi tidak langsung anak-anak yang memang mengajukan mandiri itu otomatis akan langsung dibuatkan surat, langsung diberi pengantar untuk PKL di sana. Jadi tidak. Jadi pasti kami akan menseleksi untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak salah dalam memilih tempat PKL. Ya, harapan kami seperti itu Bu, supaya maksimal dan bisa berhasil dengan baik semua nantinya, kan begitu. Ya, siap, matur nuwun Bapak. Berikutnya dari Bapak Guntur, monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar ya suara saya ya? Jelas Pak. Ya, terima kasih tadi masalah penjelasannya sudah dijelaskan masalah PKL. Ini saya ada beberapa pertanyaan Bu ya. Nah, pertama itu mungkin ini ada usulan aja mungkin dari saya ya. Masalah penempatan PKL. Ini kalau saya lihat tadi kan Ibu jelaskan bahwa penempatan PKL tergantung dari anak-anak. Mungkin kalau saya punya usul ya, apalagi PKL itu kan juga membawa nama sekolah juga ya. Jadi mungkin kalau ini saya usul ya, jadi penempatan PKL itu disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Jadi misalnya perusahaan ini butuh desain. Jadi dari pihak sekolah itu memilih anak-anak dari TJA 1 sampai TJA 7 itu mana yang kemampuan desainnya baik. Ya, itu nanti langsung dimasukkan ke perusahaan itu. Oh ini perusahaan ini bergerak di programmer. Dipilih dari anak-anak itu mana yang dia pintar di programmer, dimasukkan ke perusahaan programmer. Jadi istilahnya ini ya yang saya baca itu anak-anak itu nggak ikut-ikutan. Kadang
Seperti kemarin saya tanya anak saya, kamu PKL di mana? Di Madiun ya. Teman saya banyak di Madiun. Lah dia kan hanya ikut-ikutan temannya aja. Jadi nggak tahu di Madiun. Jadi nggak tahu di Madiun itu apa, perusahaan apa. Nah ini kan juga membawa nama baik sekolah, dan apabila kita ditempatkan di anak-anak ditempatkan di situ itu sesuai dengan keahlian anak itu, maka juga ini SDM Toko ternyata anak-anaknya pintar juga gitu. Itu mungkin usulan dari saya Bu ya. Jadi anak-anak sudah terfokus gitu loh. Anak yang menentukan itu adalah dari pihak guru. Soalnya kan kita tahu kemampuan si A, si B, si C, anak-anak itu kan dari guru, dari nilai selama diajar. Anak ini pintar di game. Misalnya anak ini pintar di game, dimasukkan ke perusahaan yang bergerak di bidang game gitu. Jadi lebih terfokus gitu Bu. Itu mungkin usulan aja dari saya. Yang pertama, terus yang kedua itu masalah di PK ini apa di tempat PKL itu ada istilahnya, misalnya anak itu sudah masuk di perusahaan atau di tempat PKL itu apa ada yang membimbing atau yang mengawasi dari pihak perusahaan itu Bu. Soalnya pernah saya ini ya cuma hanya sekedar cerita Bu ya, pernah saya waktu itu ke kafe nyangkruk itu kok tiap hari jam 9 pagi itu ada anak PKL SKP Telkom Sidoarjo. Jam 9 pagi saya tanya loh, ini dari saya masih Sidoarjo, iya. Apa yang Mas PKL? Tapi nggak saya sebutkan PKL di mana. Itu tiap hari dia jam 9 itu nyangkut di warung kopi itu. Saya sini apakah di perusahaan itu nggak ada pengawasan? Oke, kalau misalnya guru yang ngawasi itu kan hanya mungkin 1 bulan sekali atau 3 minggu sekali ke situ. Tapi kalau di perusahaan itu siapa yang mengawasi anak-anak itu? Ini mungkin sekedar mungkin masukan atau pertimbangan saya Bu ya, masalah yang itu yang nyangkut itu. Soalnya ini kejadian yang kemarin waktu saya, ini kan anak SMK Telkom Sidoarjo, tiap 3 hari sekali dia atau tiap pagi itu dia jam 9, jam 10 waktu itu kan nyangkut di warung kopi. Saya tanya, ternyata dia PKL itu. Ya mungkin ini juga sebagai pertimbangan juga Bu ya, masalah pengawasan di tempat PKL. Mungkin itu aja dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Guntur. Saya berusaha jawab ya Pak. Ipin bertipikan nggak bisa buat spot lagi ya. Ya, Pak Guntur, saya jawab nomor 2 dulu ya Pak. Halo Pak. Siap. Oke. Baik, yang nomor 2 dulu saya jawab Pak. Di pertimbangan dari tim Satgas SMK Telkom Sidoarjo untuk pengawasan lebih disiplin ke anak-anak. Tapi ada beberapa yang harus saya sampaikan juga Pak. Di PKL yang kemarin itu kita pas posisi di masa-masa pandemi ya COVID-19 di bulan Juli itu Pak. Jadi dari timeline yang sudah diberikan oleh perusahaan ke anak-anak masing-masing ya, yang PKL di tempatnya, ini banyak perubahan. Perusahaan pun menginformasikan ke kita, Pak, karena adanya PPKM level 4, anak-anak kita WFH-kan dulu, work from home. Tapi kami kasih project, dan itu harus diselesaikan. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu, Pak Guntur. Oh iya. Ya, kemungkinan banyak dari siswa-siswa ini mencari sumber internet, Pak. Sumber internet. Tapi tetap di dalam area seperti yang jenengan sampaikan itu harusnya tidak boleh. Karena kita sudah menerapkan disiplin ke anak-anak itu dan memberikan pembekalan ke anak-anak itu harus menganut kode of conduct-nya atau peraturan yang ada di sekolah, di perusahaan, maaf. Seperti itu Pak Guntur. Yeah. Jadi kemungkinan gini, dari beberapa perusahaan tadi yang memberikan proyek yang sudah tertata, ini akhirnya ini Pak membuat timeline baru lagi bagi mereka. Seperti itu Pak Guntur yang nomor 2. Tetap ini akan menjadi saran yang terbaik karena memang tidak diperbolehkan waktunya PKL apalagi di warung kopi Pak ya. Iya. Itu tidak diperbolehkan Pak. Jadi itu yang nomor 2. Nomor 1 untuk masalah ini pandai desain, pandai pemrograman,
ataupun pandai jaringan, ini sudah kami lewatkan di program kami yang namanya Digital Talent Program, Bapak Ibu. Jadi di kami ini ada Digital Talent Program yang dilaksanakan setiap hari Kamis atau Jumat. Jadi dalam 1 minggu itu ada 1 kali yang pengajarnya adalah industri. Ini. Jadi kami pemetaan perusahaan itu juga berdasarkan kelas tersebut. Anak-anak yang pandai desain, inilah perusahaan yang untuk desain. Iya. Seperti itu, Pak. Ya. Untuk yang senang jaringan, network atau pemrograman, ini loh perusahaan yang senang jaringan, yang bergerak di bidang jaringan. Seperti itu, Pak. Akan tetapi ketika kita sharing-sharing ke perusahaan, ternyata perusahaan itu punya seperti ini, Pak. Pak, ketika anak-anak ini memang di kelas DPP-nya suka desain, tapi saya lihat potensinya anak ini kok bisa jaringan. Itu mereka diajarkan juga di sana. Seperti itu. Bahkan sekalipun anak-anak yang sudah ikut kelas, misalnya desain grafis, gitu, ternyata di sana anak-anak tidak bisa. Itu sama perusahaan diberikan level yang paling rendah, Pak, untuk proyek ini, proyek lapangannya yang ada di sana. Dengan bertujuan anak ini bisa mengikuti. Ada pembeda. Seperti itu, Pak Guntur. Iya. Jadi memang betul harus ada pemetaan, Pak. Dan itu insya Allah sudah kami lakukan dan harus tetap kita lakukan untuk pemetaan itu. Matur suwun sarannya, Pak. Oh iya, ya. Sama-sama, Pak ya. 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 Baik, berikutnya monggo Bapak Sujarwo bisa untuk menyampaikan mungkin saran atau pertanyaannya. Suaranya belum masuk, Pak. Permintaan mood. Waalaikumsalam. Dengar, Pak ya. Terus tadi kalau sinyal. Suaranya putus-putus, Pak Jarwo. Ya, sudah. Pak, halo. Ya. Jelas, Pak. Mungkin videonya dimatiin dulu. Pak. Videonya dimatiin dulu aja, Pak Jarwo, biar sinyalnya lebih dapat. Pakai suara aja. Biar sinyalnya. Iya, sudah jelas, Pak ya. Minggir aja. Ya, sip. Dengaran Pak Jarwo, monggo silakan. Oke. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal, Pak, yang mungkin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan PKL Mandiri, Pak ya. Tadi kan disebutkan di dunia usaha atau dunia industri. Nah, kira-kira di pemerintahan itu bisa enggak, Pak? Ya, pemerintahan tentu di Kominfo atau dinas-dinas yang menangani IT atau masalah telekomunikasi. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan Mandiri, kalau tidak salah di edaran kemarin termasuk tadi kan disampaikan bahwa ada guru atau pembimbing lapangan ya, pembimbing lapangan itu dari instansi perusahaan atau yang tadi saya sampaikan kalau di pemerintahan ya di pemerintahan itu tugasnya apa, Pak? Memang apa hanya ya memang ada nggak nanti kisi-kisi atau tugas-tugas yang diberikan. Nah, terus kemudian batas terakhir tadi kalau tidak salah kan sampai 31 Maret ketika penentuan PKL Mandiri. Nah, kemudian apa tadi kan juga kita belum tahu apakah ke instansi yang kita minta itu bisa disetujui apa enggak. Umpamanya sampai batas itu kemudian enggak ada jawaban atau enggak disetujui, apakah juga kita bisa mengikuti dari sekolah kaitannya dengan mungkin PKL yang ditentukan itu. Dan untuk itu
kemarin kalau tidak salah saya ingin memastikan saja apakah memang yang menentukan itu siswa murni ataukah memang siswa bisa memilih ada mungkin tiga pilihan 1, 2, 3 ataukah memang murni dari sekolah, Pak. Saya kira itu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih Pak Jarwo. Sangat bisa Pak di pemerintahan, sangat bisa. Seperti di Kominfo, kemudian kalau di BKD. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini semua perusahaan ataupun di pemerintahan, semuanya sudah berteknologi Pak, sudah berdigitalisasi. Hanya kita kan bisa menggambarkan atau sebagai orang tua atau sebagai siswa. Ketika nanti saya PKL misalnya di Kominfo ya, apa proyek yang harus saya kerjakan? Misalnya selama 1 bulan ini sudah kita laksanakan Pak, dan kita proyeknya hanya sebagai terima tamu misalnya. Ini anak-anak diperbolehkan kembali ke sekolah untuk menyampaikan itu Pak Jarwo. Seperti itu Pak, sangat diperbolehkan. Tapi kalau di sana nanti memang betul-betul divisinya adalah IT dan anak-anak proyeknya juga sangat relate dengan sekolah, ya sangat baik menurut saya. Gitu nggih Pak? Gitu. Itu Pak Jarwo. Mohon izin Pak Jim. Halo Mak. Mohon izin Pak, tadi pertanyaan yang lainnya belum terjawab. Yang terus dimintakan tadi Pak. Bu Arini ya. Monggo. Ini Bu Arini Pak yang mau menjelaskan untuk tupoksi pembimbing nggih. Oke, Pak. Baik, Pak. Untuk pembimbing itu nantinya selain tetap untuk mengawasi atau memonitor kegiatan anak-anak selama nantinya melaksanakan PKL di industri, pembimbing juga nanti ikut andil dalam membantu untuk merekap terkait dengan absensi ataupun mungkin apabila anak-anak ada izin atau sedang sakit, maka selain wajib untuk nantinya izin ke pembimbing yang ada di lapangan, juga tetap untuk izin ke guru pembimbing dari internal sekolah gitu. Agar nantinya rekap kehadiran itu selain didapatkan dari buku jurnal anak-anak, itu pembimbing yang ada di sekolah atau di internal kami juga bisa selalu tetap update. Dan memang pembimbing dari sekolah itu nantinya akan selalu berkoordinasi dengan pembimbing dari industri. Jadi apabila nantinya ada siswa-siswi yang PKL di industri A dan ternyata sering mungkin bolos ataupun proyek atau kegiatan selama PKL-nya tidak dikerjakan dengan maksimal, otomatis pembimbing yang ada di lapangan itu juga akan mengabari kepada kami selaku pembimbing yang ada di sekolah gitu untuk ditindaklanjuti. Nah, selain itu nantinya pembimbing itu juga akan melaksanakan monitoring, dan kegiatan monitoring itu dilaksanakan 2 kali selama periode PKL. Insya Allah nanti di bulan September dan di bulan Oktober akhir, gitu Pak. Jadi anak-anak tetap termonitoring untuk kegiatannya selama nanti pelaksanaan PKL. Begitu Pak Jarwo? Mungkin ada... Sampun nggih untuk Pak Jarwo?
Iya, Bu. Jadi termasuk yang industri atau instansi tadi juga tetap menyediakan tadi ya pembimbing juga ya. Nggih, betul Pak. Memang Nggih. harus ada pembimbing. Nggih, Bu. Terus kemudian ketika nanti tanggal 31 itu kan batas terakhir. Ketika tanggal 31 umpamanya masih belum ada persetujuan dan macam-macam, berarti nanti sekolah yang memilihkan gitu ya. Nggih. Oh, nggih. Gitu Pak. Nanti seandainya close tanggal 31 ternyata dari pengajuan mandiri belum ada kabar, dari sekolah sudah akan otomatis memplotkan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Iya, oke. Oke, matur suwun, Bu. Nggih, siap. Matur nuwun nggih, Pak. Berikutnya dari Bapak Sianipar, monggo disampaikan Pak. Mungkin ada saran ataupun pertanyaan. Monggo dari Ya, Bapak Sianipar. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu semua. Salam sehat. Sehat Pak. Sehat. Nah, ini saya cuma nanyakan itu aja. Selama mengikuti PKL, apakah sesuai jam kerja perusahaan yang bersangkutan dan apakah dapat fasilitas uang makan atau uang saku? Itu aja Pak. Sesuai pengalaman saya waktu kuliah PKL di petrokimia itu dapat semua Pak, dan jam 1 sudah pulang. Itu aja Pak, mohon informasinya. Terima kasih. Oke, matur nuwun, terima kasih Pak. Langsung saja saya jawab ya. Pak, untuk uang makan ataupun nanti ada gaji, ini bergantung dari perusahaannya, Pak Sianipar. Jadi kami belum bisa untuk menetapkan itu. Jadi bergantung dari perusahaannya. Seperti itu Pak, jawaban singkat saya Pak. Untuk jam kerjanya Pak, jam PKL-nya? Untuk jam PKL-nya juga bergantung dari perusahaan. Kami berharap anak-anak ini, harapan kami dari perusahaan itu masuk di pagi. Ya, di pagi. Tapi kan ada beberapa perusahaan seperti startup ataupun apa ya, UMKM ini kan sekarang banyak nih Pak bermunculan startup ini ya. Mereka punya kantor-kantor di setiap wilayah ya. Mereka itu pekerjaannya fleksibel. Tetapi kan mereka juga punya ini planning rencana yang harus ditargetkan. Jadi kemungkinan jika anak-anak masuk di tempat startup ini biasanya misalnya yang harusnya kalau di pabrik itu masuknya jam 7. Di startup ini anak-anak bisa masuk jam 10 itu sesuai ketentuan perusahaan. Tapi ada juga startup ini yang kamu jam 7 harus hadir di sekolah. Itu juga ada seperti itu, Pak. Itu Pak Sianipar. Matur nuwun Pak informasinya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Mungkin dibatasi Bu, sudah turun. Satu lagi nih. Satu lagi. Monggo Ibu Pipit Puspita. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sekedar menyampaikan aja. Yang pertama, untuk poin tempat PKL ya Bu ya. Tadi kan masih ada beberapa yang menyarankan memilih tempat atau apa. Terus kemudian ada yang menginginkan untuk sesuai dengan skill yang dimiliki anak-anak kan gitu. Kalau menurut saya memang bisa diatur menurut skill anak-anak, tapi kan harus ada pemerataan ya, karena memang masing-masing kemampuan anak akan berbeda. Jadi harus ada pemerataan. Mungkin dalam salah satu perusahaan ada yang bisa desain grafis, diarahkan ke perusahaan yang memang dalam bidang desain grafis, tapi tidak melulu semua yang memiliki kemampuan desain grafis diarahkan ke semua. Jadi ada pemerataan. Kemudian yang kedua, kalau bisa dihindari
tempat PKL di instansi-instansi pemerintahan, Bu. Karena memang mereka aplikasinya kan sudah existing ya. Kalaupun ada project mungkin dalam 1 tahun ada beberapa project gitu aja. Dan kemungkinan ya tadi bisa terjadi tidak sesuai dengan tidak linear dengan apa yang dipelajari anak-anak. Misalkan memang anak-anak ini kan memang di SMK Telkom, nanti di sana bisa jadi dia yang kerjakan adalah mengantar surat atau apa kan gitu seperti itu. Jadi tolong dihindari untuk masalah tersebut. Kemudian yang ketiga untuk tempat PKL mungkin bisa diusahakan di sekitar area Sidoarjo, Surabaya dan Malang ya Bu. Kalau di luar itu mungkin jangkauannya anak-anak kasihan. Mereka kan jauh gitu. Kemudian anak-anak ini kan bisa memilih nggak untuk bisa bersama teman-temannya, mungkin dalam satu kelompok bisa dengan teman dekatnya atau apa seperti itu. Cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Bu Pipit. Bu Puspita nggih. Sama-sama. Nggih. Bu, yang pertama untuk pemerataan nggih. Nanti di data yang kami share itu ada ini Bu, permintaan dari perusahaannya juga Bu. Dia membutuhkan tentang programming atau digital marketing atau network, itu kami cantumkan di sana. Jadi kemungkinan dalam satu perusahaan itu bisa anak-anak berbeda nanti kompetensinya. Iya. Itu cuma gini Pak, kalau memang kompetensinya itu yang dibutuhkan seperti itu, paling tidak kan ada kita yang kemampuannya mungkin ada kan anak itu kemampuannya kan setengah-setengah, ini juga bisa ini, cuma mungkin tidak menonjol. Nah itu loh, mungkin dalam artian seperti itu. Jadi ada pemerataan, gitu. Tidak untuk yang skillnya sangat menonjol itu aja gitu. Maksud saya seperti itu. Betul Bu. Itu berada di sisi perusahaan. Ketika saya sampaikan ini ke orang-orang industri ya, yang ada di lapangan ya. Itu jawabannya seperti ini, Pak. Nanti tidak apa-apa Pak. Sekalipun nanti itu anak-anak tidak bisa, kami punya level-level sendiri yang akan kami ajarkan ke anak-anak. Sampai bisa mengikuti anak-anaknya. Itu yang kami harapkan dari industri seperti itu. Ya. Betul, Bu. Ya. Oke. Kemudian untuk yang tentang ini ya, pengajuan bersama tadi ya. Iya. Ya. Itu bisa, Bu. Tetapi harus pengajuan mandiri. Enggak. Karena kan kalau pengajuan dari yang kedua sekolah, ini maksud saya dihindari untuk tempat prakerin yang instansi pemerintahan. Oke, siap. Oke. Tolong dihindari itu. Karena saya juga tahu situasinya seperti apa untuk anak-anak PKL itu kan saya tahu gitu. Walaupun itu nanti bidangnya sekalipun di Diskominfo sama saja gitu Pak. Kasihan nanti. Ini monggo menjadi catatan Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun ini boten. Ya, jangan Pak, jangan. Enggak, maksudnya mudah-mudahan ada proyek dari instansi pemerintahan untuk anak-anak PKL. Itu proyek kalau misalkan aplikasi baru, website baru itu biasanya. Tapi setahu saya, walaupun sekalipun itu Diskominfo, itu biasanya proyeknya 1 tahun paling 1, 2 sampai 3, paling banyak sampai 4 lah. Yang banyak itu kan maintenance untuk server, untuk aplikasi itu aja gitu Pak. Iya. Dan pemberitaan secara media itu memang ada ranahnya di Diskominfo. Gitu. Siap Bu. Kita buat catatan ini. Ya. Dan evaluasi juga. Iya. Dan itu divisinya itu satu bagian itu full orang IT semua. Nah, nanti anak-anak kita dapat apa gitu loh di situ tuh? Dapat nggak kira-kira kerjaan? Kalau mereka sudah jenak dengan kerjaannya mungkin nggak bakal dibagi gitu loh. Jarang sekali dibagi gitu. Iya. Makanya saya di pertama tadi kan sudah saya garis bawahi nggih Bu Pipit nggih. Ya. Ya. Ya Bu. Yang ketiga tentang kelompok bersama tadi. Iya. Boleh dengan catatan anak-anak mengajukan secara mandiri, Bu. Baik. Tapi kalau yang sudah di tabel sekolahan, di data sekolahan, itu kan kita share bersama ini ke anak-anak. Baik, iya. Kemungkinan anak-anak daftar dengan data yang sama, ini enggak bisa. Oh, gitu ya. Bisanya pengajuan mandiri. Ya. Cuma kemudian mungkin anak-anak menuliskan nama-namanya sesuai alur tadi yang saya jelaskan. Tadi saya lihat di tabel itu kan ada yang alamatnya di Madiun ya Pak. Mungkin bisa didekatkan dengan anak-anak yang wilayah sana gitu mungkin bisa ya. Jangan sampai
didekatkan dengan anak-anak yang wilayah Surabaya, Sidoarjo atau Malang gitu kan terlalu anak-anak jauh. malah enggak mau dekat dengan rumah itu. Maunya yang jauh ya katanya. Monggo bisa Bu. Bisa Ya. Bu. Insya Allah nanti ketika anak-anak mengajukan surat itu selalu saya tanyakan kok sama tim Satgas. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ketemu Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu atas saran dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, untuk Bapak dan Ibu yang sudah raise hand, mungkin bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Untuk nantinya kami akan jawab bersamaan dengan edaran untuk list tempat PKL-nya nanti, Bapak Ibu. Karena kalau semuanya langsung diflorkan di forum Zoom ini, khawatir waktunya tidak selesai. Monggo, bagi yang masih ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan saja di kolom chat. Andai kata kalau anak kita cari PKL Bu Arini, mohon maaf Bu. Ya Bu Iko. Ya, sedikit menambahi boleh nggih? Monggo Bu Iko. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Ayahanda sekalian. Izin nitip nggih untuk pengawalan siswa-siswi dalam memilih perusahaan untuk PKL ini. Karena jujur kemarin pun banyak yang sudah masuk ke saya itu anak-anak sudah pengen justru malah keluar kota. Jadi seperti itu. Nanti mohon ditekankan untuk surat yang ditandatangani itu memang benar-benar persetujuan dari orang tua. Jadi nanti tidak akan ada masalah lagi antara keinginan orang tua dan keinginan siswa yang berbeda. Seperti itu. Karena kemarin banyak yang kepingin di Madiun, banyak yang kepingin di Banyuwangi juga. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, untuk pengajuan yang mandiri, saya sarankan nanti cukup satu perusahaan terlebih dahulu kita proses. Setelah itu kalau sudah ada jawabannya, nanti kita proses selanjutnya jika perusahaan tersebut nanti ditolak. Seperti itu, nggih. Supaya tidak akan ada double request dari sekolahan. Yang kedua itu, kemudian yang ketiga, saran dari industri adalah persetujuan orang tua itu memang sangat penting karena nanti apapun yang akan terjadi di PKL itu nanti adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi orang tua juga tidak bisa lepas tanggung jawab langsung menyerahkan semua ini di sekolah. Sekolah juga tidak bisa lepas tanggung jawab langsung menyerahkan ke orang tua. Tidak, kita bekerja sama. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti dibutuhkan konfirmasi, monggo silahkan konfirmasi ke saya juga tidak apa-apa. Terkait persetujuan tempat PKL. Karena tahun lalu pun juga demikian. Banyak siswa-siswa yang menginginkan keluar kota tetapi orang tuanya belum menyetujui. Seperti itu, nggih. Monggo bareng-bareng kita kondisikan anak-anak kita. Terima kasih, itu saja Pak Cipta, Bu Arini. Ya, terima kasih tambahannya Bu Ike. Monggo Bapak dan Ibu, seandainya masih ada
pertanyaan ataupun mungkin saran terkait dengan kegiatan PKL, monggo bisa nanti langsung saja disampaikan kepada kami di tim Satgas PKL. Berikut beberapa kontak yang bisa Bapak dan Ibu hubungi. Ada nomor Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abror, ada nomor saya, ada nomor Bapak Cipta, ataupun Ibu Ike. Monggo, jika masih ada pertanyaan ataupun saran, silakan nanti bisa langsung disampaikan melalui kontak kami di tim Satgas PKL. Ngaten nggih Bapak dan Ibu. Monggo kalau ingin di screenshot terlebih dahulu, silakan. Sampun. Baiklah, kalau begitu kita sudah memasuki acara yang terakhir setelah tanya jawab, yaitu penutup. Alhamdulillah, semoga sosialisasi untuk PKL pada hari ini bisa semakin menambah informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus untuk mengingatkan kepada anak-anak nantinya memilih tempat PKL yang memang benar-benar sesuai dengan kemampuan atau skill yang mereka miliki, dan juga kami mohon bantuan untuk selalu memantau anak-anak, karena seperti yang Ibu Ike sudah sampaikan tadi, bahwa sampai saat ini sudah banyak siswa-siswi yang mengajukan PKL mandiri dan lokasinya di luar kota domisili. Lebih tepatnya di luar Surabaya dan Sidoarjo. Khawatirnya anak-anak itu sudah mengajukan, tapi ternyata sebenarnya tidak ada izin resmi dari Bapak dan Ibu sekalian. Makanya dari itu kami nanti akan share lagi terkait dengan edaran PKL, kemudian list dari seluruh rekanan industri dari SMK Telkom Sidoarjo beserta berapa masing-masing kuotanya, dan juga surat izin, format surat izin untuk orang tua. Dan mohon nanti Bapak dan Ibu silakan benar-benar diisi dan ditandatangani sesuai dengan izin yang Bapak dan Ibu berikan. Apabila memang tidak menghendaki anaknya PKL di luar kota, ya monggo diisikan apa adanya. Karena itu juga jadi acuan kami untuk penempatan lokasi siswa-siswi PKL nantinya. Baiklah, karena sudah lebih dari jam 12, untuk kegiatan sosialisasi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku MC untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kegiatan sosialisasi dari kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan di hati. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SMK Telkom Sidoarjo, sukses. Sukses Pak, amin. Sehat selalu Pak. Salam sehat. Amin, amin, Allahumma amin. Amin.